Tapi pimpinan adalah melayani. Pimpinan model sekarang itu adalah pimpinan yang siap untuk melayani, bukan pimpinan yang minta dilayani. Supervisi itu adalah layanan atau bimbingan dari kepala sekolah kepada guru agar guru itu bisa mengajar lebih baik. Kalau misalnya kepala sekolah tidak melakukan supervisi, berarti fungsi pemimpin untuk melayani dia belum bisa jalankan secara maksimal gitu. Ya. Jadi paradigma kita, bos itu bukan berarti orang yang harus dilayani. Bos itu orang yang harus memberikan pelayanan kepada bawahan. Guru itu bukan dijunjung tinggi, dihormati, dicium tangan kiri kanan bolak-balik, kemudian harus nunduk di depan guru, bukan demikian. Tetapi guru itu harus memberikan layanan pendidikan yang baik, berkualitas. Gitu. Sehingga kalau dia sudah memberikan layanan yang berkualitas, maka otomatis akan dihormati, akan dihargai. Tetapi kalau dia tidak memberikan layanan berkualitas, maka si murid itu tidak akan menghargai, sekalipun menghargai itu cuma kamuflase aja. Menghargai di depan dia, tapi di belakang dia jelek-jelekin gitu kan. Gitu. Nah, maka guru itu harus berwibawa. Kemudian fungsi sebagai inovator itu kepala sekolah itu sebagai inovator artinya membuat strategi baru, membuat rancangan baru untuk mengembangkan sekolah. Ya, pengembangan sekolah itu perlu ada inovasi. Guru mengajar perlu inovasi. Jadi jangan inovasinya bagaimana? Inovasi mengajar guru. Jadi metodenya itu dari hari ke hari itu jangan monoton. Samping pendekatannya. Jadi teman-teman, kepala sekolah itu harus banyak berinovasi. Gitu. Kenapa? Karena sekolahnya perlu maju. Kemudian motivator, kepala sekolah itu sebagai motivator, penggerak, pendorong gitu kan. Bagaimana caranya agar gurunya bisa berkualitas? Maka kepala sekolah itu memberikan motivasi, berikan beasiswa kalau gurunya ikut kuliah. Itu. Maka kan Anda ada yang dapat kuliah, dapat beasiswa dari sekolah Anda kan, bagi yang sudah ngajar. Paling tidak berikan reward berupa dorongan motivasi. Ibu silakan kuliah ya, tapi saya mohon maaf nih belum bisa bantu untuk biaya kuliah full. Nah, ini 50%, ada yang 20%, ada yang 10%, ada juga yang tidak sama sekali. Tidak apa-apa. Gitu. Oke. Itu fungsi kepala sekolah atau kepala madrasah. Pakai 400 pati SPP-nya, Bang. Pati 400 buat SPP. Abdullah? Yang dulu kan 500, Bang. Sudah, Abdullah? Oke, makasih. Oke, sekarang kita kembali kepada tadi macam-macam supervisi. Pertama adalah supervisi administrasi. Kepala sekolah kan sebagai administrator. Supervisi administrasi yang ini kita berbicara sebetulnya supervisi pendidikan ya. Sebetulnya di dunia manapun, termasuk di perkantoran, di mall, itu ada supervisor. Ada supervisor seperti di di mall itu kan ada pramuniaga. Pramuniaga itu nggak berani duduk dia itu kalau sedang bekerja 8 jam. Kenapa? Karena kalau dia duduk termonitor oleh supervisor dia kena. Maka ada pembeli atau tidak ada pembeli, dia mau ngerapihin pakaian. Jalan ke sana kemari untuk menghilangkan rasa pegal dia berdiri. Duduk-duduknya boleh istirahat gitu. Pada saat istirahat. Nah, karena apa? Karena ada supervisornya. Jadi di dunia apapun sesungguhnya ada supervisornya. Di pabrik juga ada supervisornya. Nah di sekolah ada supervisornya. Siapa itu? Kepala sekolah atau orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Atau supervisor itu ada dari faktor internal, ada faktor dari eksternal. Internal itu kepala sekolah dan guru yang diberikan mandat oleh kepala sekolah. Tapi kalau pengawas atau praktisi pendidikan
diminta oleh satu sekolah untuk melakukan supervisi, melaksanakan supervisi di sekolah A, itu berarti faktor eksternal. Begitu. Sesungguhnya dalam amanah undang-undang yang harus melaksanakan supervisi itu adalah kepala sekolah dan pengawas gitu. Kembali ke supervisi administrasi, teman-teman, guru itu kan tugasnya ada 4. Pertama adalah membuat perencanaan, kedua melaksanakan program pembelajaran, yang ketiga melaksanakan evaluasi, yang keempat melakukan pendampingan kepada siswa. Perencanaan pertama terkait dengan fungsi manajemen kemarin POAX, planning, perencanaan. Guru harus membuat apa itu program tahunan, prosem, program semester, menghitung hari minggu efektif. Kemudian dia harus membuat RPP, dia harus mengembangkan silabus, dia harus memberikan penilaian, ada buku penilaian, dia harus membuat program remedial dan pengayaan. Itu adalah di program perencanaan. Dan itu harus terdokumentasikan. Jadi administrasinya ada, buku nilai itu ada, buku absen itu ada. Gitu ya. Kemudian program tahunan tuh ada, program semester tuh ada, RPP-nya tuh harus ada, itu guru. Nah, makanya kepala sekolah itu mensupervisi administrasi guru, tanyain itu RPP guru. Siapa yang sudah mengumpulkan? Misalnya awal tahun pelajaran Juli 12 kemarin, 12 Juli 2021. Jauh-jauh hari masa liburan itu di akhir tahun sebetulnya bukan masa liburan. Yang liburan itu bukan guru, Bapak dan Ibu. Yang liburan itu siswa. Guru seorang pekerja tetap harus bekerja. Menyusun program tahun 2021-2022. Raker gitu kan. Rapat kerja dengan masing-masing guru itu wajib membuat program tahunan, program semester, dan seterusnya. Sehingga pada saat awal masuk tahun pelajaran baru di tanggal 12 Juli 2021 kemarin, itu perencanaan kita tuh sudah siap. Maka di akhir Juli, kepala sekolah itu sudah minta tolong Bapak dan Ibu perangkat administrasinya dikumpulkan. Dikumpulkan, diperiksa. Diperiksa itu RPP-nya Alfa Fauziah mana diperiksa. Kemudian Ane diperiksa, Ane. Kemudian Muhammad Rizky diperiksa, Abdul Aziz diperiksa semua administrasinya. Dan diberikan catatan. Diberikan catatan dalam selembar kertas itu mana yang sudah bagus dan mana yang masih kurang, perlu dilengkapi. Dikasih catatan, ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, nanti dokumen administrasi itu dikembalikan ke guru. Guru itu tahu tentang kelebihan dan kekurangan perangkat administrasi guru. Sementara ini kan di sekolah, hal itu di sekolah yang biasa-biasa saja, sekolah yang kelas menengah ke bawah, atau sekolah yang wujuduhu ka'adamihi, itu kan belum berjalan secara maksimal. Berjalannya kalau pada saat mau akreditasi. Itu adalah sebuah proses yang masih keliru. Padahal itu harus setiap tahun. Jadi diminta atau tidak diminta, Bapak dan Ibu, diminta atau tidak diminta oleh kepala sekolah, kepala madrasah, kita sebagai guru harus melaksanakan tugas itu. Perkara nanti disupervisi atau tidak oleh kepala sekolah, yang berdosa itu bukan kita. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita, tapi yang berdosa adalah kepala sekolahnya. Tidak melaksanakan supervisi administrasi. Kalau memang kepala sekolahnya berinovasi, maka pasti dia periksa dan dia kembalikan kepada si guru. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ini penting. RPP, program tahunan, program semester itu penting untuk diperiksa. Kenapa? Karena RPP itu adalah pedoman guru dalam mengajar. Maka nanti ada instrumen supervisi proses pembelajaran. Tadi ada yang kedua itu kan supervisi PBM, supervisi proses pembelajaran. Pada saat supervisi proses pembelajaran,
Saya yakin dan percaya teman-teman mengajar itu sudah ada yang lama, sudah ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun lebih, ada yang baru 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang belum pernah mengajar. Ketahuilah bahwasanya program supervisi itu harus dilaksanakan 1 tahun 2 kali, semester 1 dan semester kedua, ganjil dan semester genap. Kalau nanti Bapak dan Ibu belum mendapatkan layanan itu, maka kesalahan itu bukan pada Bapak dan Ibu. Tetapi boleh saja Ibu minta pelayanan dari kepala sekolah, Pak, supervisi saya dong, supaya saya tahu kelemahan saya di mana dalam mengajar. Boleh. Jadi RPP yang kita buat itu nanti dipegang oleh supervisor. Misalnya nih, saya mensupervisi Bahrul Ulum. Bahrul Ulum, kita udah janjian nih, hari Senin besok kita mau program pelaksanaan supervisi Bahrul Ulum. Jam 10. Maka sebelum jam 10 itu saya sudah nemuin Bahrul Ulum. Pak Bahrul Ulum bagaimana besok hari atau paginya, Senin pagi, Pak Bahrul Ulum bagaimana? Kita sudah siap? Nanti supervisi ya, kita ingatkan tuh. Karena supervisi itu beda dengan inspeksi. Kalau ujuk-ujuk masuk kepala sekolah ke kelas pada saat kita mengajar, itu bukan supervisi, tapi itu adalah inspeksi. Gitu. Kalau supervisi itu harus terprogram, terjadwal, dan ada komunikasi sebelumnya. Komunikasi sebelumnya apa? Lihat RPP-nya. Gitu kan? Nah, nanti pada saat masuk bareng itu, supervisor itu boleh duduk di belakang, boleh duduk di depan, di kursi tapinya ya, nggak boleh duduk di meja, di atas meja. Juga nggak boleh duduk di jendela, harus duduk di kursi. Posisinya bisa di belakang, bisa di depan, terserah lah. Begitu. Dan pada saat supervisi itu, Bapak dan Ibu, tidak boleh supervisor itu main HP. Kenapa? Karena dia harus mengamati dengan cermat bagaimana saya harus mengamati dengan cermat Pak Bahrul Ulum itu dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Dari program pembukaan, dari buka pintunya bagaimana tuh Pak Bahrul Ulum, ngetuk-ngetuk pintu nggak, beri salam atau tidak. Terus membuka pelajarannya, apakah dia salam, dia mengabsen, dia memberikan motivasi, dia menyampaikan tujuan pembelajaran atau tidak. Dia memberikan pretest atau tidak. Itu kan harus ada di dalam instrumen. Kita tinggal checklist kan. Ada tapi kurang maksimal. Nanti keterangannya kita catat begitu. Gitu. Belum ada gitu kan. Nanti kita tanya pada saat kita konfirmasi. Gitu. Nah, kemudian setelah pembukaannya, pembukaan itu kan paling lama 10 menit. Maka kegiatan intinya ada pertanyaan di kegiatan inti dalam instrumen itu, nanti akan saya berikan instrumen-instrumen supervisinya Bapak dan Ibu. Nanti saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diisi, yang harus diamati. Dari pakaiannya saja, dari intonasi suaranya itu, dari penguasaan kelasnya saja itu harus diperhatikan. Apakah guru itu menguasai kelas atau tidak? Penguasaan kelas itu modal utama, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada guru tidak menguasai kelas, kan ada guru di MI kelas 1 misalnya izin ke toilet, 1 orang yang keluar 3 orang. Lalu gurunya diam saja. Ntar izin lagi belakangan 1 orang yang keluar 4 orang. Lah itu berarti guru tidak menguasai kelas. Gampang kita melihat. Sementara guru sedang mengajar tapi murid sedang bercanda berkomunikasi dengan murid lainnya. Itu berarti guru tidak menguasai kelas. Gitu. Makanya kenapa saya wanti-wanti banget kalau ngajar itu tidak ada yang sambil begini begitu. Karena kalau misalnya itu amanah buat saya, kalau misalnya dibebaskan ada ngobrol mahasiswa yang satu dengan yang lainnya saya mengajar, berarti saya nggak menguasai kelas. Tidak memelihara marwah kewibawaan saya gitu kan. Sekalipun pada awalnya Anda takut, tetapi ke depan insya Allah Anda akan merasakan itu. Jadi bagaimana intonasi suaranya jelas atau tidak? Ditanyain itu penguasaan materinya, kemudian ada respon dari siswa atau tidak. Itu evaluasi pertanyaan-pertanyaan guru itu bisa dijawab oleh siswa atau tidak, atau ada respon dari siswa mau bertanya dan lain sebagainya. Itu proses supervisi PBM. 2 aja dulu kita bahas. Supervisi administrasi dan supervisi PBM. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan.
Kalau ada pertanyaan, silakan. Sudah jelas. Kalau tidak ada komen, tanggapan, saya masuk pada yang ketiga. Supervisi akademik. Yang ketiga. Supervisi akademik. Teman-teman ingat, kalau di sekolah itu, siswa itu ada dua hal. Ada yang seperti prestasi itu ada dua, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kalau misalnya sekolah kita itu juara nasional, tingkat nasional untuk kaligrafi. Sekolah kita itu sudah jadi juara tingkat provinsi untuk lomba futsal. Sekolah kita itu sudah juara pidato bahasa Inggris tingkat kota. Anak didik kita itu sekolah kita sudah juara lomba pidato bahasa Arab. Itu yang saya sebutkan tadi itu terkait pada domain kognitif atau non kognitif, domain akademik atau non akademik. Non akademik, Pak. Non akademik. Non akademik, oke. Ya. Sarana prasarana sekolah kita itu sarana prasarananya sudah, perpustakaannya ada, laboratoriumnya ada, lengkap lah. Itu terkait dengan akademik atau manajerial? Itu akademik, Pak. Akademik. Ya. Oke. Ya, nanti setelah saya jelaskan bisa dipahami. Oke. Anak sekolah kita, anak-anak didik kita, lulusannya itu masuk pada sekolah-sekolah unggulan. Karena di sekolah-sekolah unggulan itu penerimaannya berbasis pada nilai ujian akhir. Yang di dalamnya berarti ada nilai rapot setiap semester. Akademik itu, Pak. Nah, akademik. Oke. Jadi terkait dengan supervisi akademik, Bapak dan Ibu, itu adalah yang berhubungan dengan tingkat kompetensi pengetahuan siswa. Yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan atau kognitif siswa dan guru. Gitu. Maka supervisi akademik itu artinya supervisi yang berorientasi pada bagaimana profesionalisme, kualifikasi, dan kompetensi guru. Itu akademik. Maka akademik dan proses PBM itu satu kesatuan, Bapak dan Ibu. Artinya sangat berhubungan erat. Jadi supervisi PBM dengan supervisi akademik adalah satu kesatuan. Ya, sangat berhubungan erat. Sekalipun tadi saya bagi klasifikasi yang berbeda, ada supervisi akademik, ada supervisi PBM. Tetapi untuk melihat bagaimana kompetensi guru, bagaimana pemahaman pengetahuan siswa itu melalui proses PBM. Karena di situ ketahuan bisa terukur kalau guru ngajar dengan dia tidak selalu memegang buku, berarti kompetensi akademik guru itu memadai. Bagaimana hasil evaluasi siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru ketika di atas KKM, berarti sudah dikuasai oleh siswa, maka kemampuan akademiknya bagus. Jadi supervisi akademik itu berdampingan sejalan dengan supervisi PBM. Yang stressingnya adalah pada peningkatan, pada upaya peningkatan kemampuan kognitif siswa. Gitu. Guru yang cerdas akan melahirkan siswa-siswa yang cerdas. Gitu. Guru yang kompeten akan melahirkan siswa-siswa yang
memiliki kompetensi. Gitu. Ya. Maka itu saya katakan supervisi akademik ini dengan supervisi apa namanya? Dengan supervisi PBM itu adalah satu kesatuan. Nah, jadi bisa berjalan berbarengan dia, seirama. Oke, itu supervisi yang ketiga. Lanjut supervisi klinis yang keempat. Dalam proses PBM, di sekolah itu atau di madrasah itu perlu dilakukan proses supervisi klinis. Saya analogikan dengan penanganan dokter di rumah sakit. Kalau sakitnya parah, tingkat penyakitnya itu parah, maka si pasien itu tidak disatu tempatkan dengan pasien yang lainnya. Maka dia ada di khusus di ruangan apa namanya? ICU. Ya, ICU. Di ruangan ICU atau ICCU. Atau di ruangan isolasi. Gitu kan? Kenapa? Karena tingkat kronisnya tinggi. Pada saat kita sudah melakukan supervisi, kemudian supervisi PBM akademik berulang-ulang, tapi si gurunya itu tidak ada perubahan, kita sudah lakukan pembinaan, tapi si gurunya belum ada perubahan sama sekali, bahkan di supervisi itu malah merosot turun. Maka ada langkah berikutnya yaitu supervisi klinis. Jadi supervisi klinis adalah supervisi atau layanan yang diberikan oleh pimpinan secara khusus kepada guru yang memerlukan penanganan khusus. Kalau siswa, coba ketika kita menangani siswa, ada nggak siswa yang perlu ditangani secara khusus? Banyak, Pak. Ada, Banyak. Pak. Biasanya Banyak. oleh siapa itu? Saya, Pak. Oh. Guru BP. Guru BP kan? Wali kelas. Guru ya, wali kelas bisa. Kalau di SD, MI guru kelas. Karena tidak ada guru BP. Tapi kalau di SMP, SMA, MTS itu ada guru BP khusus. Jadi dari wali kelas ke guru BP. Guru pun begitu. Guru pun walaupun sama-sama sarjana, tapi tingkat profesionalismenya berbeda. Ada yang dibina bukan malah benar. Malah menurun. Enggak dibina salah gitu kan. Nah, disinilah seorang kepala sekolah harus berinovasi, tadi saya katakan. Melakukan pembinaan harus berinovasi. Bagaimana caranya? Lakukan, jadi bisa dilakukan supervisi yang tadi disupervisi oleh kepala sekolah, maka disupervisi oleh pengawasnya, supaya dia lebih ada gregetnya. Atau oleh yayasannya. Apalagi kalau gurunya itu pamannya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, guru ketika keponakannya jadi kepala sekolah, walaupun itu pamannya atau encingnya, tetap harus disupervisi. Kalau dia nggak enak, maka tadi, kalau dia nggak enak, ada perasaan psikologis tidak enak, maka boleh kita melibatkan supervisor dari eksternal. Atau wakil kita yang tidak ada hubungan nasab dengan paman kita atau encing kita tadi itu. Jadi jangan ada diskriminasi, oh encingnya mah kagak disupervisi, giliran kita yang bukan siapa-siapa disupervisi. Nah, itu untuk menghindari itu. Karena memang seluruhnya harus tertangani. Gitu. Jadi seperti di kepolisian itu Pak Sunardi, kalau misalnya anaknya perwira, bapaknya kopral, tetap di tempat bapaknya hormat sama anak ya kan? Iya nggak Pak Nardi? Betul, Pak. Hierarkinya, Pak, demikian. Iya. Kenapa? Karena memang, tapi kalau di luar kantor, di luar sekolah, ya keponakannya harus cium tangan lah sama pamannya. Kan begitu, etikanya kan begitu. Jadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi supervisi klinis itu bisa dilakukan kepada guru-guru tertentu yang memang perlu penanganan khusus. Gitu.
Oke, sudah 4 yang kita bahas. 4 ini barangkali dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Tanggapan atau masukan? Silahkan kalau ada. Mau nanya Pak, Silahkan Pak. kalau Nardi. komite sekolah itu punya kewenangan atau boleh dibilang hak untuk disupervisi atau mensupervisi ya? Oke. Ya. Komite sekolah atau komite madrasah itu ada peraturannya itu di Permen nomor berapa ya, nanti Pak Nardi bisa lihat itu Permen yang mengatur tentang komite. Komite adalah mitra. Mitra sekolah atau mitra madrasah dalam upaya peningkatan mutu madrasah. Idealnya komite sekolah adalah bukan guru, bukan pegawai di sekolah itu. Komite sekolah carilah orang yang punya nama. Wah, semuanya udah punya nama, Pak. Carilah orang yang mempunyai wibawa, yang mempunyai karisma, yang ketokohannya ada, ketokohannya itu dari sisi keagamaan, dari sisi finansial, ekonomi, dan sebagainya. Agar apa? Agar dia punya power dia itu nanti dimanfaatkan untuk bicara ke wali murid lainnya agar sama-sama kita berjuang memajukan sekolah. Jadi mitra sekolah, mitra kepala sekolah, mitra guru untuk membangun sekolah atau madrasah. Bukan orang yang menumpang hidup di sekolah dan di madrasah itu. Bukan orang yang ikut bukan orang yang menentukan program sekolah atau program madrasah, tapi dia hanya sifatnya mengusulkan. Ketika rapat itu dia diundang, dia mengusulkan dan dia mensupport dana. Bagusnya komite itu mensupport dana. Maka carilah komite yang tadi saya katakan orang yang masuk dalam kategori kelompok borjuis lah. Yang secara finansial, ekonominya cukup. Supaya apa? Supaya ketika ada kegiatan-kegiatan dia bisa mengcover. Dia bisa mensupport gitu loh. Menutupi kekurangan sekolah atau madrasah. Lalu apakah jadi itu dulu yang perlu kita underline dengan stabilo warna terindah. Jadi komite itu adalah mitra sekolah, mitra guru, mitra kepala sekolah, kepala madrasah untuk membangun, memajukan sekolah. Itu yang harus di-underline. Dia bukan supervisor. Dia tidak boleh mengacak-ngacak itulah mau ikut tidak boleh lagi terlibat secara langsung melakukan proses pembelajaran. Dia hanya bisa memberikan pandangan dan usulan yang nanti dibawa di dalam forum raker itu dan disetujui oleh sekolah. Gitu. Jadi kalau sekarang itu komite itu terkait dengan membackup dana-dana yang dibutuhkan oleh sekolah karena sekolah tidak. Kalau sekarang komite juga tidak boleh meminta tetapi bagaimana agar dia mencari CSR dari perusahaan membantu sekolah sehingga sekolah itu bisa berkembang. Pertanyaannya, apakah boleh dia melakukan supervisi kepada guru? Gitu. Kalau memang secara aturan di Permendiknas yang boleh melakukan supervisi itu adalah kepala sekolah dan pengawas. Tetapi kalau misalnya sekolah menyepakati perlu adanya supervisor dari eksternal, itu sebaiknya jangan komite. Kalau menurut saya sebaiknya jangan komite. Kalau untuk supervisi administrasi PBM. Karena yang ngerti tentang administrasi PBM itu adalah kepala sekolah. Komite kan latar belakangnya beda tadi, ahli ekonom, ahli perkebunan, ahli bisnis atau apa gitu kan. Dia nggak ngerti.
Jadi kalau misalnya dia melihat mensupervisi administrasi guru, malah liar, atau komite itu mensupervisi PBM, dia bukannya guru, mana dia ngerti tentang PBM, nggak ngerti dia. Maka right man in the right job, kan saya bilang kan kemarin gitu. Berikan sesuatu itu kepada ahlinya. Iza wusidal amru ghairi min ahlihi pantajiri sa'ah, kan gitu. Ya. Jadi sesuatu yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi komite itu, yang jelas pertanyaan Pak Sunardi itu, komite itu sebaiknya tidak ikut terlibat langsung dalam proses supervisi administrasi guru dan PBM. Tetapi kalau dia dilibatkan oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi keuangan, misalnya TU keuangan, itu masih ada hubungannya. Tapi kalau untuk PBM, klinis, administrasi, saya kira belum tepat, begitu. Gitu ya, Pak Nardi. Oke Pak, siap. Terima kasih Yang lain Pak. cukup, Ya Pak, saya mau nanya Pak. silakan. Siapa nih? Terkait supervisi ya Pak. Saya Pak Rizky Makeye. Rizky, oke, Rizky, silakan. Ya, terkait supervisi Pak. Tadi kan saya mendengar perkataan Bapak yang menjawab pertanyaan Pak Sunardi, bahwasanya yang mensupervisi itu harus orang yang selinier secara pendidikan. Betul nggak Pak? Enggak. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Selinier dalam arti itu hanya untuk komite sekolah atau untuk yang lain? Gitu. Oke, terus? Udah, itu aja. Apakah yang mensupervisi ini kan hampir rata-rata saya pernah nemuin gitu Pak, kepala sekolah yang predikat sebagai sarjana pendidikan, melainkan sarjana hukum. Lalu dia mensupervisi gitu, mensupervisi guru. Apakah itu relevan Pak? Dalam arti kan dia sudah nggak selinier gitu dalam kasta pendidikan ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Ya. Kalau supervisi pendidikan, maka idealnya dilakukan oleh seorang pendidikan. Orang yang bergelut dalam dunia pendidikan. Supervisi di perkantoran, orang yang bergelut dalam bidang perkantoran. Orang yang bergelut di dunia pendidikan itu bisa sarjana pendidikan, bisa sarjana murni. Nggak apa-apa dia sarjana kimia, UI. Karena dia sudah ngajar dan dia kemudian sudah sertifikasi dan dia sudah kepala sekolah. Padahal dia sarjana hukum, tapi dia sudah lama mengajar dan dia sudah punya posisi kepala sekolah dan dia sudah tersertifikasi, itu berarti ada linearitas. Ada linearitas. Yang bagusnya adalah yang betul-betul linear. Misalnya gini, saya kepala sekolah. Kepala sekolah, saya background saya misalnya PAI, misal. Maka sebaiknya saya mensupervisi guru PAI. Gitu. Tetapi kan kepala sekolah itu mengetahui betul tentang pendidikan, maka dia boleh menguasai atau mensupervisi guru PKN. Dia boleh mensupervisi guru PJOK. Dia boleh mensupervisi guru matematika. Sekalipun dalam hal kemampuan akademiknya, dia tidak betul-betul menguasai. Tetapi strategi proses pembelajarannya dia memahami.
gitu. Idealnya kalau saya seringkali diminta di MAN 4 atau di MTSN 3 Pondok Pinang itu berupa tim. Misalnya saya diminta 5 orang tim. Itu saya bagi tugas. Guru rumpun eksak itu disupervisi oleh teman saya yang berlatar belakang eksak. Guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab itu saya minta teman saya yang berlatar belakang dari bahasa. Begitu. Guru sosial disupervisi oleh guru. Tetapi kadang-kadang yang ideal itu kan, yang sempurna itu kan agak sulit, maka boleh. Seperti di MAN 11 misalnya, di MAN 11 Pondok Labu, saya diminta supervisi untuk guru matematika. Saya diminta mensupervisi guru PJOK. Saya diminta supervisi untuk guru biologi. Itu terjadi. Walaupun saya tidak menguasai konten materi biologi, matematika, dan PJOK. Tetapi insya Allah saya paham. Saya paham tentang cara model pembelajaran yang harusnya dilakukan oleh guru. Gitu. Makanya nanti ketika ada instrumennya itu akan lebih jelas. Tetapi tadi saya katakan lebih bagus ideal. Kalau tidak ideal, kalau misalnya ideal itu agak sulit, maka boleh. Makanya tadi itu kalau kepala sekolah ini, saya tadi kepala sekolah di sekolah ini sekolah kita. Kebetulan Anda guru matematik, wakil saya dari matematika, dari eksak, maka dia yang saya suruh mensupervisi guru yang mengajar eksak gitu. Begitu. Jadi bukan berarti sarjana hukum itu tidak bisa mensupervisi guru. Kalau sekarang kan guru itu bukan dari sarjana pendidikan. Guru profesional itu bukan karena dia dari sarjana pendidikan. Banyak lulusan syariah, perbankan syariah, ekonomi syariah, dia bisa mengajar ekonomi dan itu dianggapnya linier. Padahal dia nggak pernah belajar ilmu pendidikan. Maka bagaimana caranya agar dia profesional? Maka dia harus PPG. Dan ternyata PPG itu harus diikuti oleh sarjana yang berlatar belakang dari pendidikan maupun apalagi bukan dari kependidikan. Kalau dulu kan namanya akta. Kalau akta itu adalah, kalau Anda sarjana pendidikan maka otomatis Anda akan dapat akta. Tapi kalau sarjana yang bukan pendidikan dia tidak dapat akta, maka dia program akta namanya. Kalau sekarang pemerintah sudah membuat kebijakan, guru itu harus S1, perkara dia mau dari sarjana pendidikan atau bukan, dia berarti layak untuk menjadi guru. Tapi untuk dikatakan jadi guru profesional, itu harus ikut PPG atau PLPG. Nah, jadi kepala sekolah yang latar belakangnya sarjana hukum, boleh dia mensupervisi guru yang ada di madrasah atau di sekolahnya. Boleh. Itu tidak melanggar undang-undang. Jadi karena secara hukum memang kepala sekolah yang harus memberikan layanan itu. Begitu. Begitu Rizky. Ya baik Pak, berarti intinya dilihat dari kemampuan kepala sekolahnya itu sendiri Pak ya? Ya. Ya terkait untuk supervisi. Ya. Ya baik Pak. Oke, teman-teman udah cukup sore nih ya. Kita Cukup cukup Pak, dulu ya. sepertinya Pak. Oke, terima kasih. Saya belum absen ya? Ya Pak. Saya belum absen di manual. Tolong dong, Pak. Kalau saya absen lagi sampai maghrib nih. Pak Sunardi. Siapa? Di kelas Pak Sunardi siapa ketua kelasnya? Roni Pak. Roni, tolong nama-namanya dikirim ke saya yang hadir ya, yang masuk dalam link ini ya. Ron, ada? Roni nggak ada. Wakilnya? Hah? Terus yang di kelas itu? Ronald, oke. Yang lain di kelas B siapa B? Farhan Pak. Farhan ada nggak Farhan? Ada tadi. Farhan? Yang kuliah rame-rame. Dua kelas. Bu. Farhan. Atau siapa yang mewakili Farhan? Tolong kirim daftar nama-nama ke saya ya, via WA. Baik Pak. Oke, makasih Bu Iya, Deira. Pak, Deira, Pak. Deira Iya, Rusmani. Ada yang gantiin Bu Farhan Deira, Pak. terima kasih.
Makasih Dira. Kita akhiri sama-sama dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame bener terakhirnya mah. Ya, gue pamit. Assalamualaikum. Ya, Pak. Izin di rumah ada jam 10. Aku pamit Pak Sun. Makasih. Saya bisa keluar ini.